Sekarang saya menuju Marco Polo Water Adventure, suatu arena petualangan air yang ada di kota Bogor, tepatnya di Bukit Cimanggu City, Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar nomor 1 Tanah Sareal, Bogor. Rutenya cukup mudah, bisa lewat jalan tol Jagorawi atau lewat jalan arteri Jakarta Bogor. Sambil jalan, sedikit cerita Jalan KH Soleh Iskandar yang saya lewati ini. Nama Soleh Iskandar bagi masyarakat umum mungkin hanya dikenal sebagai salah satu nama jalan yang ada di kota Bogor. Beliau adalah pejuang dan juga ulama Indonesia, yang memimpin Yayasan Pesantren Pertanian Darul Falah. Lahir pada tahun 1922 dan wafat 22 April tahun 1992. Sebelum memimpin pesantren Darul Falah tahun 1961, Soleh Iskandar merupakan pengurus Legiun Veteran. Beliau juga pernah menjadi Komandan Yon 4 Brigade Tirtayasa Divisi Siliwangi tahun 1947 sampai tahun 1950. Ketua Persatuan Bekas Anggota Tentara, tahun 1950 sampai tahun 1954 dan Wakil Ketua MB Legiun Veteran Republik Indonesia tahun 1958 sampai tahun 1960. Ia keluar dari dinas ketentaraan pada tahun 1950 dengan pangkat terakhir sebagai mayor. Selain mengurus pesantren Darul Falah, Soleh Iskandar pernah menjadi Ketua Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun Bogor, pada tahun 1970 sampai tahun 1983. Masa revolusi Soleh Iskandar memimpin pasukan yang jumlahnya mencapai 1.000 personel. Saat memimpin Batalion 6, salah satu bukti ketangguhannya mampu meledakkan tank baja sekutu terbesar, jenis Sherman di daerah Lewong Kolot, Ciampea, Bogor. Lokasi peledakan itu kemudian dinamai Kampung Tank dan Batalion 6 direorganisasi menjadi Batalion 0. Pasca revolusi, banyak prestasi yang dicapai Soleh Iskandar, tidak hanya dikenal sebagai kiai. Di tingkat internasional, pada tahun 1950, Soleh Iskandar membangun perumahan modern di Desa Pasarean, Pamijahan Bogor, yang prestasinya diakui UNESCO sebagai perumahan modern pertama di dunia ketiga, yakni negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua usai. Tidak terasa, saya sudah sampai di Bukit Cimanggu City. Sekarang saya belok kiri untuk menuju Marco Polo. Sekarang saya lanjutkan cerita Kiai Soleh Iskandar. Prestasi Soleh Iskandar tidak hanya bidang agama, tetapi juga di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan keuangan. Pada tahun 1960, Soleh Iskandar mendirikan lembaga pendidikan agama, sekaligus keterampilan hidup yang pertama di dunia Islam internasional, yaitu Pondok Pesantren Pertanian Darul Falah di Ciampea, Bogor. Dan tahun 1988, memprakarsai berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI, yang kemudian berkembang menjadi lembaga sertifikasi halal tingkat internasional. Pada tahun 1959 bersama rekan-rekan seperjuangannya, Soleh Iskandar mendirikan perusahaan karoseri pertama di Indonesia dan pada tahun 1963 direorganisasi membentuk PT Gunung Tirtayasa. Pada tahun 1957 mendirikan Legiun Veteran Republik Indonesia, LVRI. Tahun 1958 mendirikan Museum Perjuangan Bogor. Tahun 1972 mendirikan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat yang berkembang menjadi Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, BKPPI. Pada tanggal 23 April tahun 1961, Kiai Haji Soleh Iskandar bersama Dr. Marzuki Mahdi, R.H. Sulaiman Affandi Kartajumena, Insinyur Priyono Harjo Sentono, Junus Dali,
Insinyur Imam Raharjo, R.S. Aswigyo, H.M. Junaedi, mendirikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan diubah menjadi Universitas Ibnu Khaldun, WIKA, pada tahun 1974. Juga mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, YARSIB, yang kemudian berhasil membangun Rumah Sakit Islam Bogor, memprakarsai berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS Amanah Ummah pada tahun 1992. Demikianlah kisah singkat perjuangan Kiai Haji Soleh Iskandar yang sekarang namanya diabadikan menjadi nama jalan yang ada di kota Bogor, yang baru saja saya lewati. Semoga cerita ini bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon maaf dan silahkan koreksi di kolom komentar. Sekarang saya sudah sampai di Marco Polo, menuju ke kolam renang. Dan tempat parkirnya sangat luas. Marco Polo Water Adventure berkonsep Mediterania. Para pengunjung dibawa seakan-akan berada di Laut Mediterania. Tersedia 3 kolam untuk bermain air bersama keluarga, yaitu kolam balita dan anak-anak, kolam dewasa dan kolam arus. Cocok dikunjungi bersama keluarga saat liburan sekolah atau akhir pekan. Di sini tidak hanya menyediakan fasilitas kolam renang, terdapat juga outbound, flying fox, dan sepeda air. Para pengunjung juga dapat menikmati sensasi berenang di malam hari dengan harga tiket lebih terjangkau. Jam operasional buka setiap hari mulai pukul 7 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Sekianlah video kali ini, semoga informasinya bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching this video until it is finished.